Baru-baru ini ada salah satu orang berkumis, teman-teman, tebel, kumisnya tebel, teman-teman. Dia bernarasi untuk mencari siapapun orangnya yang pertama kali mengedit-edit atau mengupload video dari Miftah yang mengolok-olok para penjual es teh. Kenapa di sini saya menyebut mengolok-olok para penjual? Karena yang diolok-olok Miftah bukan hanya satu penjual es teh, tapi banyak. Dan mungkin di situ Miftah menganggap bahwa olok-olokan itu sebagai candaan. Karena candaannya memang ya candaan sampah, candaan orang-orang Sontoloyo ya. Yang dimana dengan mudah mengucapkan kalimat cowok, kalimat goblok, kalimat bajingan, bajingan loncat, lonte, bahasa-bahasa yang Sontoloyo yang sering keluar dari mulut-mulut mereka. Dan sekarang ada orang berkumis pakai belangkon. Dia menyatakan kita harus cari dan temukan siapapun orangnya yang pertama kali mengupload video potongan dari ceramah Miftah yang mengolok-olok. Kalau dari segi reaction, mungkin saya orang pertama yang mereaction. Mungkin ya, karena sebelum itu saya mencari-cari belum ada yang mereaction. Tapi yang beredar hanya potongan-potongan kalau Miftah ngeprank penjual es teh. Judulnya Miftah ngeprank. Dan setelah saya klik di situ tertera juga ada video full dari Miftah yang berceramah sedemikian rupa. Setelah saya tonton fullnya, ternyata di video fullnya jauh lebih bobrok, teman-teman. Lebih Sontoloyo lagi. Jadi memang nggak bisa dibenarkan orang ini dari segi manapun. Mau ditonton potongan atau full, tetap seperti itu. Apalagi yang menyebutkan kalian tahu siapa yang dibawa atau digendong oleh si buta Drigo hantu? Sekarang dia lagi jualan es teh. Lutung, teman-teman. Ya, lutung. Terus salaman, mau minta pasir, bercanda. Tapi candaannya itu candaan sampah. Candaan sampah, candaan Sontoloyo, yang seharusnya itu bukan menjadi candaan. Entahlah kalau mereka, misalkan, memang candaannya Sontoloyo seperti itu, harus nyari titik aman Miftah. Ya, ini memang instrumen dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjatuhkan derajat Miftah. Ya, Allah yang berkehendak. Ya, Allah yang berkehendak. Dan selain itu, Pak Kumis ini, ya Allah, coba kita tonton saja videonya, kita reaction agar kalian sama-sama tahu. Kadang kalau melihat orang yang memelihara kumis lalu memotong jenggot, saya jadi heran mereka. Mereka kadang mengaku NU, Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hampir yang saya tahu ada 8 hadis yang menganjurkan kepada kita sebagai umat muslim untuk memelihara jenggot, merapikan kumis dan memelihara jenggot. Jenggotnya tuh dibiarkan tumbuh. Kalau memang mau dipotong, dipegang, nah lebih dari tangan itu dipotong katanya. Ada yang seperti itu. Oh enggak kalau mereka, teman-teman. Dibersihin, ditipisin, dibentuk, diukir jenggotnya. Kumis ditebelin, ada yang seperti itu. Saya nggak tahu orang ini ya. Kalau kalian tahu tinggal komen di bawah. Cari siapa pembuat pengedit video pertama. Cari video pembuat atau pengedit pertama dari Miftah. Sulit sampai ketemu. Cari sampai ketemu. Setelah ketemu nanti nanti kalau sudah ketemu hantam. Ya. Nanti kalau sudah ketemu robek mulutnya. Apa yang memesan lo? Tidak ada yang salah dalam masalah ini. Nggak ada yang salah. Bagi orang-orang berkumis memang nggak masalah itu, teman-teman. Si tukang minuman sudah biasa, dia juga ikut ya. Sudah biasa, dicaci maki, dihina udah biasa, teman-teman. Jadi kan biasa katanya, kata kiai yang ada di samping Miftah itu kan biasa sudah. Miftah itu biasa, kata-kata goblok, kata-kata bajingan, lonte, udah biasa, teman-teman. Memang udah kebiasaan dengan hal itu ya. Udah terbiasa dengan kata-kata kotor, buruk, busuk, sampah. Udah terbiasa. Padahal ada hadis yang dimana Miftah sendiri yang menyatakan seperti ini. Kita mendengar peribahasa mulutmu adalah harimau. Peribahasa ini menggambarkan bagaimana kemudian gara-gara mulut ini kita akan mempunyai persoalan gara-gara disebabkan karena lisan. Maka Rasulullah Muhammad SAW memberikan rambu-rambu bagaimana kemudian kita mengatur mulut ini. Salah satunya adalah dalam sebuah sabdanya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fayakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang benar atau diam. Soal mulut pilihannya dua, berkatalah yang baik atau diam. Masih, yo kono didol goblok. Sudah membawakan hadis seperti itu, tapi kenapa masih mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor sampah Sontoloyo? Kenapa? Tasawuf, kejernihan hati, membuang sifat hawa nafsu duniawi. Biar umat tahu
teman-teman. Sejatinya orang yang ngaku-ngaku belajar tasawuf kebanyakan seperti ini. Nggak perlu saya sebut satu persatu, nggak perlu teman-teman. Tinggal kalian saksikan sendiri orang-orang yang mengaku belajar tasawuf, oknum-oknumnya banyak yang seperti itu. Yang ikut tertawa seneng kok. Betul. Semuanya ketawa. Semuanya ketawa, iya. Maka kita harus jujur sekarang. Jujur. Cukup Gus Miftah yang diserang habis-habisan. Nggak cukup Gus Miftah teman-teman. Oleh orang yang satu memang niat dari awalnya, ya. Yang kedua orang-orang yang tidak pernah berpikir kemudian ikut-ikutan marah. Orang yang nggak pernah berpikir. Emang kalimat-kalimat orang seperti Miftah ini harus dipikirkan. Emang dia Miftah ini ketika ingin mengucapkan itu berpikir, Bu Yati Pesek selama 2 tahun dari pertama dia dinyatakan bajingannya sudah saya ajak ke panggung. Kok iya orang seperti Bu Yati Pesek dibilang bajingan? Terus tidak berhenti sampai di situ. Bu Yati juga dipanggil, ya. Kalau dia jelek wajar jadi sinden. Tapi kalau dia cantik jadi pelacur. Apa iya adab, akhlak, sifat, kebiasaan, tabiat dari Bu Yati itu sama seperti pelacur? Apa tidak mikir? Apakah Anda berpikir? Anda nyuruh orang mikir, apakah Anda tidak mikir? Cari siapapun yang mengedit, mengupload pertama kali dari Miftah. Kalau ketemu mau diapain? Ketemu mau dicolok matanya, mau dirobek mulutnya, mau dibunuh. Saya mungkin saya Harry Pras yang pertama mereaction dari video Gus Miftah itu. Mungkin. Tapi potongan video itu sudah bersebar kemana-mana. Mau nyari saya? Apa yang mau dibahas? Mau bunuh saya? Kelompok dari gus-gusan. Perempuan disuruh jejer. Salaman dipegang-pegang pipinya. Allah. Joget. Bikin pengajian joget. Habis joget katanya kita istighfar. Ada bip-bipan di situ. Bip muda. Gus-gusan. Saya bersifat seperti ini. Bukan saya benci kepada sosok pribadi mereka. Tapi mereka berkedok agama. Tapi mengadakan konser. Berkedok agama mengadakan konser. Joget jingkrak rame-rame dengan anak muda. Outputnya apa? Di bawah ada yang bentrok. Ada videonya bentrok tawur kemana-mana. Ada yang bawa minuman. Ada yang rangkul-rangkulan laki-laki perempuan. Apakah mereka suami istri? Dan lain sebagainya. Mereka ini mengajarkan hal-hal yang tidak benar. Berkedok agama. Majelis sholawat katanya. Tapi isinya kesontoloyoan. Cari siapa yang mengedit pertama, upload pertama. Kalau ketemu mau diapain? Saya tidak takut kepada siapapun. Gak takut, gak ada takutnya saya. Meskipun mau saya dibunuh, Bahar Smith sudah hampir setahun atau lebih setahun. Saya tentang apa, dia jawab apa. Apa gak berani ketemu saya? Di panggung ceramah ditonton ribuan orang. Mengatakan dalil yang tidak jelas dari mana sumbernya. Allah akan menyiapkan istana. Dan di dalam istana ada 9 pintu, ada 9 kamar. Setiap kamar ada kasur, ada bantal. Dan setiap bantal ada puluhan ribu bidadari. Sontoloyo. Dalil dari mana disebutkan apa? Dari kitab mana? Gak ada. Saya minta pertanggungjawaban dari mana dalil itu didapatkan. Gak ada jawaban sampai sekarang. Kalau memang syiar Islam harus dilandaskan dengan dengan candaan seperti Miftah. Saya tanyakan mana dalilnya. Rasulullah SAW ketika berceramah, ketika di majelis ta'lim, mengajarkan sambil bercanda, tolol, goblok, bajingan dan lain sebagainya. Lonte dan lain sebagainya. Akhlak dan ilmu dari mana yang didapatkan? So yes, cari siapapun yang ngupload video pertama. Dari dulu memang sudah ada ucapan-ucapan Miftah, cuman belum viral. Karena mungkin tidak di zoom kepada Pak Bakul S-nya. Kalau sekarang di zoom, meledak. Gak biasa teman-teman. Pertama kali Pak Sun Haji itu memberikan tanggapan sakit hati. Tidak terima dibilang seperti itu. Pulang hanya laku 7 gelas katanya. Gak diborong, diprank, bener-bener diprank. Mau apa? Cari. Lanjut dulu. Kamu kata urusannya. Cari siapa pembuat pengedit video pertama. Cari siapa pengedit dan pemberi narasinya. Telusuri sampai ketemu. Ya. Siapa yang memesan lo. Ini kalau kita mau adil toh. Ya, cari. Temui saya kalau perlu. Ya. Saya juga bisa nebelin kumis. Kumis saya bisa tebel juga, teman-teman. Tapi kata Rasulullah SAW disuruh rapikan. Maaf ya, di video ini saya emosi karena melihat orang-orang seperti ini sok-sokan cari. Apa? Saya jadi gedek kepada siapapun yang membela Miftah ini. Dari dulu dia, teman-teman. Miftah ini dari dulu sifatnya seperti ini. Menganggap candaan itu sebagai syiar. Kesontoloyoan. Ya, kesontoloyoan.